Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Adam di Asyari Channel. Baik teman-teman, rekan guru honorer yang mana telah mendaftar pada situs seleksi SSCASN, saya ucapkan mudah-mudahan kita semua nanti akan lulus pada tes seleksi P3K guru khususnya di sini. Dan di sini saya ingin membagikan contoh soal tes seleksi P3K guru tahun 2021. Di mana di dalam contoh soal tes seleksi guru P3K guru tahun 2021 ini terdapat 10 soal untuk tes kemampuan sosiokultural dan 10 soal untuk tes kemampuan integritas. Baik, yang jelas pada intinya di sini kita harus berusaha banyak-banyak belajar agar di dalam tes nanti kita tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami rintangan karena jauh hari sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan kita semua nanti lulus di dalam pelaksanaan seleksi kompetensi P3K khususnya untuk guru honorer. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar, sekarang kita coba masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Baik, sekarang kita masuk kepada tes kemampuan sosiokultural. Baik, di sini tadi seperti di awal telah dikatakan bahwa terdapat 10 soal di masing-masing tes kemampuan. Di sini yang bertanda atau yang berwarna hitam tebal ini merupakan kunci atau jawaban daripada soal berikut. Nomor 1, kita coba. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Baik, teman-teman, kita lihat yang disebut dengan pembangunan nasional adalah pembangunan yang berbudaya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 2, tertib sosial merupakan, kita lihat yang A, suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. Kemudian yang B, pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. Yang C, norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Yang D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kemudian E, norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah D, upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Kita lanjut ke nomor 3, kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Yang B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang C. Undang-Undang Dasar 1945. Yang D. Pancasila. Kemudian E. Ketetapan MPR. Jelas sekali ya teman-teman. Kebudayaan nasional Indonesia yaitu landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nomor 4, budaya lokal umumnya bersifat A. tradisional, B. klasik, C. modern, D. antik, E. terbelakang. Jawabannya adalah tradisional. Jelas teman-teman ya, budaya lokal pasti bersifat tradisional. Nomor 5, contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan posko. Nomor 5, contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena
Teman-teman ingat kejadian yang terjadi di Poso itu disebabkan oleh A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Ya, jelas teman-teman. Di sini adalah kecemburuan yang terjadi akibat perbedaan agama. Jadi yang B, perebutan kekuasaan, bukan. Yang C, perbedaan suku bangsa, bukan. D, kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, juga bukan. Kemudian E, kepentingan politik antara tokoh masyarakat, juga bukan. Nomor 6, ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, saya A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. mengambil waktu untuk menenangkan diri. Yang C. bersedih hati. Yang D. melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. Kemudian yang E, meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jadi teman-teman, untuk nomor yang 6, ketika gagal kita harus melakukan introspeksi atau perbaikan terhadap kegagalan tersebut. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7, jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. Yang C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. Kemudian yang D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Kemudian yang E. Saya akan menolak tegas. Jadi jawabannya jelas yang D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Ya memang betul. Karena memang kalau kita memang tidak bisa mengerjakannya, kita harus mengatakan tidak. Nomor 8. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. Yang C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Yang D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. Yang E. datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Ya, di sini kita menjawab jawaban yang C, berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. Kemudian nomor 9, pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, yang E. Remisi. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu jelas dengan metode kompromi, perundingan kompromi. Nomor 10, yang termasuk unsur-unsur kebudayaan, yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, yang E. Bangunan modern. Unsur-unsur kebudayaan adalah yang pertama bahasa, kemudian kesenian. Baik teman-teman, itu adalah 10 contoh soal yang telah kita kerjakan. Untuk sekarang kita masuk kepada soal kemampuan integritas. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 11, sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin.
Sifat yang utama yang harus kita ataupun Anda miliki adalah yang pertama adalah jujur. 12. Manakah yang akan Anda dahulukan? Menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? Yang A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. Yang B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Yang C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. Yang D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. Yang E. Saya tidak akan mengerti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Jadi di sini jawabannya adalah melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Jadi tugas kita bisa kita selesaikan di kemudian. Yang jelas tugas atasan harus kita dahulukan kalau memang tugas itu penting. Nomor 13, saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Yang B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Yang C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Yang D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Yang E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Oke, di sini kita lihat karena laporan tidak terlalu mendesak, jadi jawabannya saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum juga harus segera diserahkan kepada atasan. Untuk nomor 14, hampir semua pegawai di kantor instansi meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa, membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. Yang C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. Yang D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Yang E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jelas di sini karena kita lihat menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Jadi di sini jawabannya tidak ingin melakukannya sama sekali. Nomor 15, Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. Yang B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. Yang C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Yang D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Yang E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Jadi jawabannya adalah C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat, dan seberapa penting informasi tersebut. Nomor 16. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. Yang C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kerja tinggi dan mandiri. Yang D. Orang yang selalu berinovatif. Yang E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Pilih, terserah, semua baik. Oke, di sini kalau kita lihat jawaban yang paling tepat dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? Orang yang kreatif dan inovatif. Kalau di sini kita lihat yang B, mampu beradaptasi dan ramah. Oke, nomor 17. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan
A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Yang C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Yang D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Kemudian yang E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Oke, di sini adalah jawaban yang tepat, yaitu mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. Nomor 18, Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. Yang C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. Yang D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Yang E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jadi untuk jawaban nomor 18 yang harus kita lakukan apabila kita ditugaskan ke daerah yang sama sekali belum kita kenal dan baru dalam waktu yang relatif lama. Jadi kita harus menerima tugas tersebut terlebih dahulu dan kita harus mencari informasi tentang daerah yang akan kita tempati. Nomor 19, pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Yang D. Merasa malu pada diri sendiri. Yang E. Merasa takut dipersalahkan orang. Di sini jelas kita merasa bersalah pada orang yang bersangkutan karena kita telah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan pada orang tersebut. Kemudian nomor 20, rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dengan membiarkan presensi kosong. Yang C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. Yang E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Jadi di sini apabila tanda tangan dipalsukan pada saat presensi, jadi sikap kita yang utama adalah mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Baik teman-teman, rekan guru honorer calon guru P3K, demikian contoh soal tes seleksi P3K guru tahun 2021, di mana tes tersebut adalah tes kemampuan sosiokultural dan tes kemampuan integritas. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar nanti akan dipermudahkan di dalam menjawab soal-soal dalam pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru. Intinya kita harus banyak-banyak belajar. Mudah-mudahan kita semua, Anda dan saya, akan lolos pada seleksi kompetensi P3K guru nanti. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.